1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Melalui ayat yang tadi, aku mau bersaksi tentang kuasa Tuhan yang terjadi kepadaku akhir-akhir ini. Pada bulan Oktober yang di tahun lalu, tahun 2020, di situ aku terkena penyakit yang di dekat daerah gendang telingaku, emang di gendang telinga sih sebenarnya. Jadi awalnya itu sakit biasa aja. Terakhir lama-kelamaan pas malam harinya kupingku itu keluar darah sama nanah. Tapi ya biasa aja itu ya kan, aku kan bapak udah biasanya kayak gitu ya kan. Terakhir kata bapak masuk angin itu, terakhir sampai akhirnya aku buatlah di situ di dekat luar kupingku itu minyak angin. Tapi ya bukannya makin sembuh, malah makin sakit. Baru pada aku keesokan harinya itu, jadi itu aku demam. Udah demam, susah bicara, baru susah bangun dari tempat tidur. Gak bisa bangun dari tempat tidur, kayak rasanya berat gitu, gak bisa ngapa-ngapain. Aku ngomong aja susah. Sampai akhirnya aku minta tolong lah sama keluargaku. Terakhir keluargaku menanyakan kepada dukun. Iya, dukun. Dan sampai akhirnya dukun itu ngasih obat samaku. Ngasih obat. Ya selama 15 hari aku itu kayak makan obat. Jadi 15 hari lagi itu penyembuhan. Jadi selama 30 hari itu aku berada di rumah. Ya memang sembuh, tapi nggak sembuh total. Udah siap sembuh penyakit yang sebelumnya, sakit lagi. Tapi masih penyakit yang sama. Tapi ya lebih ringan lah daripada penyakit yang pertama, tapi itu dia lebih ya sama. Tapi ya intinya aku minum obat sakit lagi. Terakhir sampai bulan Januari itu aku udah berhenti penyakit kupingnya. Bulan Januari pertengahan di situ aku mengalami ambien. Jadi ambien berak berdarah gitu kan. Jadi setiap aku buang air besar itu pasti keluar darah setiap hari itu aku buang air besar. Dan pada akhirnya udahlah nggak usah lagi berobat ya kan. Aku awalnya gitu. Terakhir aku gara-gara mengalami kesakitan, jadi aku tanyalah sama orang-orang terdekat, obatnya apa? Ada yang bilang makan buah lah, ada yang bilang ini diungkep pakai ini gini. Baru ada yang bilang ini pakai Microlax biar apanya BAB-nya lancar, kata. Aku udah lakuin itu semua tapi hasilnya tetap sama, tetap berdarah. Jadi itu selama 15 hari itu enggak lebih dari 15 hari, hampir sebulan. Jadi aku itu mengalami yang namanya ambien. Jadi gara-gara aku berdoa lah sama Tuhan tolong tunjukkan apa obat yang memang tepat untuk aku. Terakhir pada malam hari itu aku sama bapakku lagi menonton kesaksian seorang bapak, namanya Bapak Ronald. Dia mengalami
penyakit COVID-19. Dan bapak ini itu dia sulit bernapas, dia susah bernapas sehingga kandungan oksigen yang dalam tubuhnya itu hanya 30%. Sedangkan kalau kandungan oksigen normal manusia itu 90%. Bapak ini cuma 30% sehingga paru-parunya itu hitam. Dan bapak ini badannya juga hitam. Ya gimana mau apa, oksigennya itu nggak masuk ya kan ke dalam bapaknya. Terakhir bapak ini dia mengalami kritis di rumah sakit itu selama 14 hari, kritis koma, selama koma. Dan pada setiap hari selama bapak ini sakit, istrinya setiap hari datang ke rumah sakit. Setiap hari mendoakan bapak ini. Istrinya ini berlutut di depan kamarnya bapak ini. Dia berdoa untuk kesembuhan bapak ini dan kesembuhan semua orang yang berada di rumah sakit itu. Ya kalau mau mendengar kesaksiannya, itu ada kesaksian Pak Ronald yang sembuh dari COVID-19 dan dia itu bertemu Tuhan Yesus. Ya nanti bisa dilihat videonya. Terus kenapa Tuhan Yesus itu menolong bapak itu dan bapak itu bisa sembuh? Karena keluarga Bapak Ronald itu, mereka itu keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun, percobaan sesulit apapun, mereka terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dan dari situ aku sama Bapak memutuskan hubungan dari hal-hal kegelapan dan yang dari mengikat perjanjian dengan iblis, itu kami putuskan semuanya dan kami memutuskan untuk mengikuti Tuhan sepenuh hati. Dan sekarang akhirnya aku sembuh gara-gara kami sekeluarga mengakui kesalahan kami pada sebelumnya, bahwa jalan kesembuhan itu bukan berasal dari dukun, bukan dari orang pintar, bukan dari biksu-biksu atau apapun itu. Jalan kesembuhan satu-satunya itu berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Obat yang paling manjur itu adalah Tuhan. Walaupun kita udah makan obat apapun, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan sembuh dari penyakit itu. Dan aku mau berpesan kepada semuanya, memang sulit pencobaan kita yang kita hadapi, tapi percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan gak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar, seperti jalan keluar yang melalui kesaksian, melalui apapun itu, sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan dan kita bisa menanggungnya dengan kekuatan kita, dan kita berhasil. Intinya, jadi sekarang ini aku itu melakukan rutinitas. Aku membaca firman Tuhan setiap harinya dan merenungkannya setiap hari. Jika kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari, maka kita akan bisa hidup di dalam Tuhan
dan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itu aja renungan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.